Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmati wal maghfirati wassafa'atihi bihadad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'iminar Ramadan. Al hadis. Alhamdulillah, puji kali syukur tetap kawan Allah, salawat miwa salamna mugia dilimpah curahkeun ditetep langgengkeun ka bagina alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, tabiin sinareng tabiatna tug dugi ka urang sadayana langgeng dugi ka poe anu akhir yakni poe kiamah wal hisab. Para pemirsa, para hadirin, para kaumul muslimin wal muslimat yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah. Di dalam kesempatan kali ini kita bertatap muka, bertemu wajah untuk mengetahui, untuk memperdalam apa itu yang disebut keutamaan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ngadawuh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah, syahrul Ramadhana, bulan Ramadan itu disebutkan Allah syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bulan suci Ramadan. Itu bulan yang diturunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk mengetahui atau untuk memberi hidayah, petunjuk ke sekalian manusia, dan untuk membedakan perkara yang hak dan yang batil. Contoh kita di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak ada Al-Quran, mungkin kelakuan kita dianggapnya benar. Padahal kalau kita melihat atau kita membaca di dalam ayat suci Al-Quran, aturan-aturan kehidupan kita pasti bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pamirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan datang di hari kiamat kepada orang-orang yang mengisi bulan suci Ramadan, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Dan jangankan orang muslim yang tahu aturan bulan suci Ramadan, bahkan orang kafir sekalipun di zaman para sahabat dulu ada yang menghormati bulan Ramadan, lalu dia mati, lalu dia disebutkan di dalam mimpi ternyata dia yang menghormati bulan Ramadan telah masuk surga. Mungkin kita juga akan tertarik, mungkin kita juga akan merasa ingin tahu apa itu Ramadan. Mungkin akan lebih jauh kita hafal apa itu Ramadan kalau kita hafal keterangan-keterangan dari para alim ulama, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Al-Hadis. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga
Sekaligus surga itu rindu kepada 4 orang golongan jalma-jalma atau 4 golongan jalma-jalma, 4 golongan manusia. Yang ke-1 talil Quran, manusia yang suka membaca Al-Quran. Wahafidil lisan, yang kedua orang-orang yang suka merawat lisan. Wamut imil ji'an, yang ketiga orang-orang yang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Yang keempat wasaiminar Ramadan, orang yang suka berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Itu pasti dirindukan sama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan ke dunia ini untuk membimbing manusia ke jalan yang lebih lurus dan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaannya, yaitu Al-Quran. Bahkan Al-Quran diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ayat demi ayat diturunkan melalui junjungan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, Al-Quran 30 juz diturunkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan ayat suci Al-Quran yang 30 juz kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Dulu turunnya itu ayat suci Al-Quran cuma 1 ayat, cuma 1 huruf, bukan 1 ayat, tapi cuma 1 huruf diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara menurunkannya? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menurunkan ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung 30 juz, tapi berangsur-angsur. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang pertama diturunkan di Gua Hiro itu yaitu surat Al-Qalam. Bunyinya yaitu Iqra, baca ya Muhammad. Iqra, baca ya Muhammad. Iqra, baca ya Muhammad. Kata junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma anak bikori, mana yang saya harus baca. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma anak bikori, mana yang saya harus baca. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia untuk menurunkan ayat suci Al-Quran tidak membawa teks Al-Quran, tetapi dia menurunkan melalui kolbunya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Bacalah denganmu oleh kolbumu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu wahafidil lisan, orang yang memelihara lisannya dari berbicara gibah, dari berbicara bohong, ujub, riya, takabur, dan sebagainya. Jadi surga akan rindu kepada kita. Surga akan merindukan orang-orang yang suka memelihara lisannya dari menggibah, dari berbicara yang suka menyakiti orang lain. Tapi pembicaraan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu yang meraksa lisannya, yang memelihara lisannya dari perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang menyakiti orang lain. Gimana caranya supaya lisan kita bisa terjaga? Yaitu biasakan kalimah-kalimah thayyibah yang selalu kita baca, ayat-ayat suci Al-Quran, atau berbicara yang baik-baik di hadapan orang lain. Itu caranya kita memelihara lisan.
Yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an. Surga akan rindu kepada orang yang suka memberi makanan kepada orang yang lagi lapar. Tapi jangan di bulan puasa juga. Kan bulan puasa itu orang pada lapar. Terus kita dikasih makan ke orang yang lagi lapar, itu nggak boleh. Kan disengaja laparnya itu. Laparnya siang hari, malamnya boleh makan kalau bulan puasa. Tapi kalau kita kasih orang yang sedang kelaparan, benar-benar lapar, dia itu meminta-minta karena lapar. Orang seperti itu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wasaiminar Ramadan, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan suci. Kata Ramadan, kata sebagian para alim ulama menerangkan, Ramadan itu asal kata tina romdo. Bukan omdo. Kalau omdo mah itu omong doang. Tapi ini mah romdo. Romdo apa itu? Romdo. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Sunda mah disebut nate romdo teh. Romdo itu semacam bara api panas untuk membakar, untuk menghanguskan, untuk menghilangkan karat-karat hati yang ada di dalam diri kita, untuk menghilangkan karat-karat dosa. Contoh seperti kita menghilangkan karat besi yang sudah bertahun-tahun di dalam tanah. Kalau kita dibersihkan pakai amplas, atau kita bersihkan itu karat-karat pakai sabun, pakai minyak, tidak mungkin bisa dapat bersih. Tapi dengan mau membersihkan itu karat-karat yang ada di besi yang sudah lama, berarti kita harus membakarnya. Kalau kita membakarnya dengan bara api yang sangat panas, dengan bara api yang sangat menyala, barulah itu karat-karat akan luntur, akan bersih. Sudah dibakar lalu kita pukulkan ke tanah, lalu kita pukulkan ke benda-benda yang keras, itu karat-karat yang ada di besi pasti akan hancur, akan bersih. Barulah di sana kita mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan kata romdo. Apa itu Ramadan? Ramadan kalau dikaji satu persatu huruf, ro itu asal kata tina rahmatun, atau pertolongan dari Allah. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan diri kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang mana yang akan dilaksanakan? Pasti kita akan melaksanakan dulu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat yang 5 waktu, kita juga harus melaksanakan yaitu yang namanya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan, puasa atau yang diwajibkan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa ini telah diwajibkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama diwajibkan kepada Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam alaihis salam dulu diwajibkan puasa. Kenapa diwajibkan puasa? Dulu Nabi Adam lahir ke dunia, diturunkan oleh Allah ke dunia. Dulunya Nabi Adam itu kasep, cek bahasa Sunda nama ganteng. Wah, tandingan anak irungna bangir, awakna jangkung badag, awakna jangkung gede, badannya besar, tinggi besar. Bahkan sebagian keterangan menerangkan Nabi Adam itu tingginya sampai 50 meter atau 60 meter, 60 siku. Nabi Adam itu tingginya. Namun ketika diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, Nabi Adam kulitnya dulu itu putih seperti putih yang ada di kuku kita ini. Kacapuri, cek bae urang Sunda nama ieu teh kacapuri tah bodas seperti kieu Kangjeng Nabi Adam teh nya. Begitu diturunkan ke alam dunia ieu, Kangjeng Nabi Adam jadi hidung. Jadi hidung kawas gamis. Jadi hitam kulitnya, kebakar sama panon poe, sama cahaya-cahaya mentari, sama cahaya matahari. Nabi Adam langsung gelap. Kata malaikat Jibril alaihissalam, Adam,
Kamu kepengen kulit kamu mulus lagi, bersih lagi seperti kamu waktu di surga. Kata Nabi Adam, iya saya mau bersih seperti dulu lagi. Ini kulit saya jadi hitam begini. Kata malaikat Jibril alaihissalam, kamu harus berpuasa. Berpuasanya yaitu tanggal 14, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Yang diwajibkan puasa ke Kangjeng Nabi Adam alaihissalam yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Itu disebutkan juga yauman nahar, artinya poe abyad atau nabi hari-hari bersih. Untuk membersihkan Nabi Adam alaihissalam diwajibkan juga puasa. Dan sebelum kita juga orang-orang tua terdahulu kita juga diwajibkan untuk berpuasa. Keutamaan puasa ini di bulan Ramadan ini berlipat ganda dibandingkan dengan puasa-puasa di bulan-bulan yang lain. Bahkan tidak diwajibkan kita berpuasa di bulan-bulan yang lain kecuali sunnah, yaitu hari Senin dan hari Kamis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Di hari Senin, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berpuasa di hari Senin? Ya Rasulullah, kenapa berpuasa di hari Kamis? Kata Rasulullah, saya berpuasa hari Senin karena saya lahir di hari Senin. Saya berpuasa di hari Kamis karena hari Kamis itu hari di mana dikasihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala amal perbuatan kita diangkat, yaitu hari Kamis. Kaumul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ayat-ayat tadi yang menerangkan kepada kita, memelihara kita berpuasa, wajib kita berpuasa sebulan penuh untuk satu, yaitu melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuha itu huruf nida, 3 huruf itu. Ya ayyuha 3 huruf. Yang satu ya bertujuan yaitu tuduh atau menunjukkan ya kepada jasad, ya ayu kepada nyawa, ha kepada rasa. Jadi yang diwajibkan orang yang beriman itu yang punya jasad, yang punya nyawa, yang punya rasa. Itu huruf nida. Punya nyawa, punya rasa, tapi nggak punya jasad, nggak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa itu yang punya 3 komponen, yaitu komponen manusia seutuhnya. Ada jasadnya, ada nyawanya, ada rasanya. 3 komponen. Tapi yang 3 komponen ini juga yang diwajibkan sama Allah itu yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, yang percaya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidak percaya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya luar daripada orang-orang yang beriman. Kalau itu ayatnya ya ayyuhan nasu, berarti wajib kepada setiap manusia. Yang beriman, yang tidak beriman, yang Islam, yang kafir, wajib berpuasa. Kalau ayatnya ya ayyuhan nasu, tapi ini kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti hanya orang-orang terpilih saja yang diwajibkan sama Allah berpuasa, yaitu orang yang beriman kepada Allah, yang beriman keseluruhan kepada rukun-rukun imannya itu. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada Rasul. 3, iman kepada malaikat. Yang keempat, iman kepada para nabi. Yang kelima, iman ke poin akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi iman yang diwajibkan yaitu komponennya ada 6 rukun keimanan. Yang tadi yang benar-benar iman kepada Allah, iman kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada kitab-kitabnya, itu tergolong manusia-manusia yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tujuan untuk membiasakan manusia menahan haus, lapar, dan hawa nafsunya, supaya diri manusia itu terbiasa
menahan, melatih atau mengekang dirinya dari berbuat keji dan mungkar, yaitu melatihnya dengan berpuasa sebulan penuh. Kaumul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa itu, tujuan daripada akhir berpuasa sebulan penuh itu yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala berarti melaksanakan perintahnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirillahi wajtinabin nawahihi. Melaksanakan seluruh perintahan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itu cirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu berpuasa sebulan penuh. Takwa itu yaitu kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan makna takwa di sini yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita melaksanakan salat yang 5 waktu, itu kan perintahan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa sebulan penuh juga itu perintahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan saum sebulan penuh atau berpuasa sebulan penuh, itu sama saja kita melaksanakan puasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kewajiban pasti ada di dalam Al-Quran. Dan kalau ada sunnah-sunnah pasti itu di dalam hadis. Al-Quran menjelaskan yaitu kutiba alaikumusiyam, telah datang kepadamu berpuasa. Berpuasa di sini tujuannya itu selain daripada kita melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala yaitu takwa tadi, melatih diri supaya kita menjadi orang yang pribadi muttaqin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pribadi muttaqin beda dengan iman, beda dengan Islam. Itu derajatnya sama dengan ihsan kalau muttaqin di sini. Takwa di sini derajatnya kalau dalam rukun agama yang 3 itu, yang 3 itu yaitu rukun iman, Islam dan ihsan. Itu yang takwa itu disebutnya ihsan. Takwa di sini takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap perasaannya. Makanya kalau ada yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berpuasa, ya kita harus berpuasa. Tapi berpuasa di sini harus pakai aturan-aturan para alim ulama dengan melaksanakan kewajiban puasa, dengan melaksanakan aturan-aturan di dalam puasa, dengan melaksanakan apa yang seharusnya kita berpuasa di dalam Ramadan ini. Karena aturan Ramadan beda dengan puasa-puasa yang lainnya. Jadi singkatnya, tujuan daripada kemuliaan Ramadan dan berpuasa itu melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri pribadi, umum kepada semua yang mendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ijabah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.